Halo kamu rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Magi Sinbad no Bouken. Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Sinbad yang ditakdirkan untuk menjadi raja di 7 lautan. Namun demi memenuhi takdirnya tersebut, Sinbad harus berjuang dan melakukan petualangan untuk menaklukkan dungeon-dungeon yang ada. Terus, gimanakah kelanjutannya? Akankah Sinbad berhasil? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Scene diawali dan ditunjukkannya seorang mantan pahlawan bernama Beder yang lagi nungguin istrinya yang mau ngelahirin. Sedangkan di luar sedang terjadi badai yang sangat besar. Beberapa penyihir dari negara lain bisa ngerasain kalau akan ada seseorang yang lahir dengan ngebawa kekuatan yang amat besar. Gak lama kemudian, anak Beder pun lahir dengan sehat. Beder pun memanggil anaknya itu dengan nama Sinbad. Beder berharap anaknya bisa menaklukkan 7 samudera besar suatu hari nanti. Kemudian beberapa tahun pun berlalu. Para penduduk kerajaan Parteville lagi merayakan kemenangan perang atas musuhnya. Dan lagi-lagi, Beder dianggap sebagai pahlawan di peperangan itu. Bahkan kerajaan mau ngasih dia hadiah uang yang gede banget. Tapi Beder menolak. Dia sama sekali gak ada niatan untuk dapetin uang sepeser pun dari kerajaan. Karena sebenarnya Beder tuh gak setuju dengan peperangan. Dan cuma pengen hidup tenang sebagai seorang nelayan. Dengan mundurnya Beder dari perang, kerajaan Partevia pun gak bisa ngalahin kerajaan musuh dan perang jadi berkepanjangan. Rakyat Partevia jadi hidup dalam kemiskinan dan Beder dicap sebagai pengkhianat karena gak mau ngebantu kerajaan. Bahkan, Beder ini juga dikebukin warga di depan Sinbad yang masih kecil. Sinbad pun heran kenapa ayahnya ini sama sekali nggak ngelawan waktu dikebukin. Terus waktu makan malam, tiba-tiba Sinbad pulang dan ngebawa seorang pria yang lagi terluka. Beder dan istrinya pun langsung rawat pria itu. Setelah sehat, pria tersebut berterima kasih kepada Sinbad dan kenalin dirinya sebagai Darius. Dia ngaku sebagai seorang pedagang yang kapalnya karam. Tapi ternyata Darius ini adalah mata-mata dari negara musuh yang lagi dicari sama prajurit kerajaan. Dia pun langsung ngebunuh para prajurit itu dan menyandra Sinbad. Si Darius ini minta kapal dan uang buat kabur dari tempat itu sebagai ganti nyawa Sinbad. Untungnya Beder muncul buat nyelamatin Sinbad. Tapi bukannya gelut, Beder malah memohon sambil berlutut di depan Darius dan memintanya untuk ngelepasin Sinbad. Bahkan Beder juga nyaranin Darius buat bekerja sama dengan kerajaan Partevia. Tapi Darius yang setia banget sama negaranya itu pun langsung marah-marah. Dan pas Darius lengah, Beder langsung menusuk jantung Darius pakai pisau. Sinbad pun terselamatkan. Namun ternyata prajurit kerajaan malah ngehukum Beder dan dituduh bersekongkol dengan mata-mata musuh. Beder pun langsung dikirim ke medan perang sebagai hukumannya. Sedangkan Sinbad dan mamanya diusir sama penduduk lain buat pergi dari desanya. Sebelum kepergiannya Beder, dia meminta kepada Sinbad untuk tumbuh menjadi pria yang kuat dan selalu menjaga ibunya. Sinbad pun cuma bisa nangis aja ngeliat kepergian ayahnya itu. Lalu beberapa bulan kemudian, Sinbad mendapatkan kiriman berupa pedang ayahnya. Ternyata Beder telah tewas di medan perang. Hingga akhirnya 9 tahun pun berlalu. Sinbad sudah tumbuh sebagai remaja yang sehat dan kuat. Keadaan dunia juga udah berubah drastis. Banyak tempat-tempat aneh dan misterius yang muncul di seluruh dunia. Orang-orang menyebutnya dengan dungeons. Karena di dalamnya terdapat banyak harta dan kekuatan yang bisa didapat. Kerajaan Partevia pun mengerahkan 10.000 pasukannya untuk mencoba menaklukkan salah satu dungeon yang berada di dekat mereka. Tapi nggak ada satupun dari pasukan itu yang berhasil pulang dengan selamat. Lalu di tengah desa, Sinbad kebetulan menyelamatkan seorang pedagang buah yang lagi dirampok. Gadis pedagang itu pun berterima kasih ke Sinbad dan berencana untuk ngasih Sinbad buah gratisan. Tapi waktu ngebuka tong buahnya, ternyata di dalam tong itu ada seorang cowok aneh yang lagi ngumpet di sana. Sinbad pun kenalan sama cowok itu dan ngajak dia buat ke desanya. Rupanya cowok itu adalah seorang petualang yang bernama Yunan. Dan ternyata si Yunan ini tuh emang hobinya ngumpet di tempat-tempat sempit kayak tadi. Sinbad pun langsung ngajakin Yunan buat tinggal di rumahnya. Dan besoknya waktu Sinbad lagi pergi kerja, mamanya Sinbad yang emang sakit-sakitan itu pun curhat ke Yunan kalau sebenarnya Sinbad itu punya potensi untuk menjadi orang besar. Tapi karena harus ngurusin dirinya yang penyakitan, jadinya Sinbad gak bisa kemana-mana. Mama Sinbad itu pun lalu mohon kepada Yunan buat ngejagain Sinbad dan ngebantunya bila dia terkena masalah. Terus tiba-tiba aja tetangganya ngabarin kalau Sinbad lagi dikebukin sama prajurit kerajaan. Jadi ternyata Sinbad ini tuh nolak buat bergabung ke militer. Padahal kerajaan udah ngirim surat perintah ke Sinbad berkali-kali.
Komandan kerajaan yang bernama Drakon pun sekali lagi merintahin Sinbad buat join ke militer. Tapi lagi-lagi Sinbad menolak. Sinbad ngomong kalau perang itu gak ada gunanya dan para penduduk cuma dijadiin alat perang aja sama kerajaan. Drakon pun ngejawab kalau Sinbad masih nolak masuk militer maka mamanya akan dianggap sebagai pengkhianat. Sama kayak nasib ayahnya dulu. Habis kejadian itu, Yunan pun nyaranin Sinbad buat nyobain ke dungeon dan menaklukkannya. Dan begitu Sinbad punya peluang buat jadi raja. Habis itu, Yunan pun langsung pergi ninggalin Sinbad. Sinbad pun mikir-mikir lagi. Dia ngerasa kalau perkataan Yunan tadi ada benarnya juga. Sesampainya di rumah, mamanya ngasih Sinbad pedang peninggalan ayahnya dan ngomong kalau Sinbad tuh harus pergi ke dunia luas dan berpetualang. Mamanya juga pesan ke Sinbad kalau dia tuh gak perlu lagi mengkhawatirkan tentang dirinya yang sakit-sakitan itu. Sedangkan di istana kerajaan, Drakon ngedapat perintah buat menaklukkan dungeon bagaimanapun caranya. Dia pun langsung ngerahin pasukannya menuju ke pintu dungeon. Di sana, dia ketemu sama Sinbad. Sinbad sesumbar kalau dialah yang bakalan ngedapetin kekuatan dan harta yang ada di dalam dungeon itu. Tapi sebelum masuk ke dungeon, Yunan ngasih tahu Sinbad kalau dia tuh gak bakalan bisa keluar sebelum menaklukkan dungeon tersebut. Namun, kayaknya niat Sinbad udah bulat. Tanpa babi bu lagi, dia langsung lari ke dalam dungeon diikuti sama Drakon dan para pasukannya. Sesampainya di dalam dungeon, Sinbad kaget banget sama keadaan di sana. Keadaannya tuh benar-benar beda sama dunia luar. Ada makhluk-makhluk mitologi yang gak pernah dilihat sama Sinbad sebelumnya. Terus tiba-tiba aja, Sinbad juga diserang sama naga terbang. Untungnya dia berhasil menghindari naga itu. Sedangkan Drakon kayaknya kesulitan banget buat menghadapi naga tersebut. Bahkan pasukannya juga habis dibantai sama si naga. Terus waktu Drakon dalam bahaya, Sinbad datang buat nyelamatin dia dan ngebunuh naga itu pakai tombak. Dan tiba-tiba aja naga raksasa terbang di atas mereka. Sinbad dan Drakon pun terpaksa harus sembunyi dari naga itu. Tapi Drakon ngeliat ada pintu di dekat situ dan mutusin buat ngebuka pintu tersebut. Dan gara-gara itu, si naga gede tadi jadi sadar sama kehadirannya. Alhasil naga itu pun langsung ngarahin nafas petirnya ke arah Drakon. Tapi lagi-lagi, Sinbad nyelamatin Drakon dan ngebawanya pergi dari sana. Setelah diselamatin Sinbad 2 kali, Drakon pun ngerasa gagal sebagai seorang komandan kerajaan dan pengen bunuh diri aja. Tapi Sinbad mencoba ngeyakinin Drakon kalau dia tuh gak perlu malu-malu gara-gara hal itu. Kemudian, Sinbad pun ngambil tameng milik Drakon dan maju buat ngelawan naga tadi. Dia pakai tameng tersebut buat seluncuran dan menyerang naga itu tepat di mukanya. Sinbad pun berhasil ngalahin naga itu dan dia dapat 2 kunci yang berbentuk bola. Mereka pun pakai kunci itu buat ngebuka pintu tadi dan ngelanjutin perjalanan. Sinbad dengan mudah ngalahin monster-monster yang ngeganggu mereka. Hal itu pun ngebuat Drakon kagum sama kekuatan Sinbad. Singkat cerita, mereka pun sampai di ruangan terakhir dan nemuin lampu wasiat tua yang tergeletak di sana. Tanpa pikir panjang, Sinbad langsung menyentuh lampu itu. Dan tiba-tiba aja muncul makhluk yang menyebut dirinya sebagai jin keluar dari lampu tersebut. Jin itu pun nanya ke mereka siapa yang bakalan jadi raja. Dan karena dua-duanya pengen jadi raja, akhirnya Sinbad dan Drakon pun mutusin buat bertarung. Sinbad langsung menyerang Drakon pakai pedangnya. Tapi karena skill pedang Drakon lebih tinggi, dia pun kelihatan lebih unggul. Drakon berhasil mendesak Sinbad dan hampir menusuknya. Tapi Sinbad menahannya dengan kedua tangannya dan mengcounter Drakon pakai tinju tepat ke mukanya. Drakon pun langsung lemes. Sinbad gak nyanyain hal itu. Dia pun langsung mukulin Drakon. Hingga akhirnya Drakon pun udah gak kuat lagi dan Sinbad pun menang. Jin tadi langsung menjalin kontrak dengan Sinbad dan tinggal di dalam pedangnya. Lalu secara mengejutkan, tiba-tiba dungeon tadi menghilang dan Sinbad pun dikelilingi sama emas dan harta berharga lainnya. Terus, sisa pasukan yang ada di luar dungeon ngedeketin Sinbad dan memintanya untuk menyerahkan semua harta itu. Tapi ya jelas aja, Sinbad pun langsung menolak semua permintaan mereka itu. Yunan pun langsung muncul dan menyuruh Sinbad buat ngepakai kekuatan barunya. Dengan segera Sinbad pun langsung memanggil jin yang ada di dalam pedangnya. Dan jin tadi langsung ngeluarin petir buat ngalahin semua pasukan kerajaan. Kemudian, Yunan pun pakai sihirnya buat ngirim Sinbad dan harta-hartanya kembali ke desanya. Tapi Sinbad langsung kaget bukan main waktu tetangganya ngabarin kalau mamanya Sinbad lagi kritis. Saking kritisnya, mamanya tadi sampai ngira kalau Sinbad itu adalah Badr dan ngomong kalau dia bakalan bersatu lagi dengannya sebentar lagi. Sinbad pun langsung nangis sejadi-jadinya saat mamanya menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, para penduduk pun tahu tentang Sinbad yang berhasil menaklukkan dungeon pertama. Sinbad pun langsung jadi terkenal di seluruh kerajaan. Dan sejak penaklukan itu, muncul lebih banyak dungeon di seluruh bagian dunia. Beberapa orang berhasil menaklukkannya, tapi banyak juga yang gagal menaklukkannya. Sinbad pun mutusin buat berpetualang ke dunia luas.
Dan di dalam perjalanannya, dia ketemu sama pria berbadan kekar dan seorang gadis yang lagi berusaha untuk menangkap naga air. Tapi sayangnya kulit naga itu terlalu keras untuk dihancurkan menggunakan tombak. Dan naga itu pun berhasil menenggelamkan mereka berdua. Terus waktu mereka hampir kemakan sama naga tersebut, Sinbad pun ngeluarin kekuatannya untuk ngalahin naga itu dan nyelamatin mereka berdua. Sedangkan di tempat lain, Drakon mendapatkan kesempatan kedua dari kakaknya dan diperintahin buat mencuri kekuatan jin yang dimiliki Sinbad. Kayaknya ini adalah kesempatan terakhir buat Drakon untuk ngebuktiin kalau dia adalah komandan Partevia yang kompeten. Bahkan, Drakon juga dikasih skuad khusus untuk berangkat bersamanya. Terus, Sinbad yang udah sampai di pantai akhirnya ngobrol-ngobrol sama orang yang baru aja diselamatinya tadi. Ternyata laki-laki itu bernama Hina. Sinbad pun bertanya tentang desa di daerah utara yang jadi tujuannya. Tapi, Hina ngomong kalau desa itu tuh lagi diselimuti salju dan gak bisa dikunjungi. Namun kayaknya Sinbad gak peduli dan pengen tetap ke sana. Lalu sesampainya di desa tersebut, dia pun ketemu sama ayahnya Hina yang kayaknya gak suka dengan kedatangan orang asing kayak Sinbad. Terus ayahnya Hina pun ngomong kalau ada dungeon yang muncul di dekat desa mereka. Dan Hina disuruh untuk menaklukkan dungeon itu. Tapi Sinbad mencoba mencegahnya dan bilang kalau dungeon itu tuh sangat berbahaya. Apalagi Sinbad udah ngeliat kekuatan Hina yang cuma segitu doang. Kemudian Sinbad pun ngeliatin kekuatan yang dia dapat dari dungeon. Dan ayah Hina pun langsung kagum. Ayah Hina itu langsung jadi baik sama Sinbad dan ngajak dia buat pesta-pesta. Sedangkan Hina yang kena mental langsung pergi menyendiri. Kayaknya dia masih sedih gara-gara gagal buat ngebunuh naga air tadi. Lalu malamnya, komandan kelompok asasin suruhan Drakon menyerang Sinbad yang lagi bobo. Tapi Sinbad gak lengah. Dia langsung ngeluarin jurus listriknya buat nyetrum asasin tadi. Habis itu, Sinbad pun mencoba buat menginterogasinya. Tapi asasin tadi gak mau ngejawab apa-apa. Dan karena asasin itu masih bocil, Sinbad pun nanya di mana orang tuanya. Tapi dia ngejawab kalau orang tuanya tuh udah dibunuh sama dia. Setelah itu teman-temannya pun berhasil nyelamatin bocil tersebut dan ngebawanya pergi dari sana. Gak lama setelah itu, adiknya Hina pun ngasih tahu Sinbad kalau kakaknya tuh lagi dalam perjalanan ke dungeon. Dan pengen naklukin dungeon sendirian. Sinbad pun langsung ngomong ke adiknya Hina kalau dia bakalan pergi nyelamatin Hina. Ternyata si Hina ini tuh pengen ngebuktiin diri dan ngedapetin kekuatan kayak punya Sinbad. Tapi Hina ini langsung kaget banget waktu masuk ke dalam dungeon. Karena dunianya tuh bener-bener beda sama di luar. Dan tiba-tiba aja Hina juga langsung diserang sama monster yang mirip kupu-kupu. Sampai-sampai dia pun harus nyebur ke sungai buat nyelamatin diri. Hingga akhirnya Hina pun nemuin pintu tempat harta tersimpan. Tapi lagi-lagi Hina diserang sama monster kepiting. Namun dengan usaha yang pantang menyerah, Hina pun berhasil membuat monster itu kewalahan. Terus waktu mau ngebunuh monster tersebut, tiba-tiba para asasin bawahan Drakon melakukannya terlebih dahulu. Drakon dan bawahannya lalu mengambil kunci hasil drop-dropan monster itu buat ngebuka pintu harta karun. Hina pun langsung marah-marah dong, karena dialah orang yang pertama kali nyampe di sana. Akhirnya pertarungan pun gak terhindari lagi. Hina harus melawan 3 orang dari klan asasin. Awalnya Hina gak kesusahan. Tapi gara-gara combo maut para asasin itu, Hina pun jadi kejebak sama taktik mereka. Untungnya sebelum Hina dibunuh, Sinbad datang nolongin. Sinbad pun ketemu lagi sama Drakon. Tapi kali ini Drakon gak takut buat ngelawan Sinbad karena ada penyihir kuat di sampingnya, yaitu Falan. Pertarungan tag team pun dimulai. Hina ngelawan Falan dan Sinbad ngehadapin Drakon. Tapi saat Sinbad mau menyerang Drakon pakai sihirnya, tiba-tiba Drakon nembak Sinbad pakai senjata api. Untungnya, Hina langsung tanggap buat nolongin Sinbad dan mereka pun kabur dengan cara terjun ke sungai. Falan langsung ide buat ngebikin sungai itu beku. Namun, mereka udah berhasil lolos lebih dulu. Habis itu, Falan juga ngasih pil penguat buat ketiga asasin tadi sebelum mereka masuk ke pintu harta karun. Dan akhirnya Drakon pun berhasil nemu harta karun dungeon dan menyamen jin yang ada di sana. Tapi, jin itu malah ngehancurin boneka sihir milik Falan karena ngerasa kalau si Falan ini punya niatan yang jahat. Setelah itu Drakon pun minta kekuatan untuk menjadi raja ke jin tersebut. Tapi jinnya malah berubah menjadi bentuk kucing yang imut banget. Dan gak lama kemudian, Sinbad dan Hina pun sampai ke ruangan tersebut. Dan jin tadi langsung ngasih challenge ke mereka. Yaitu challenge buat nangkep monster kucing yang terbuat dari darah jin itu. Siapa yang berhasil nangkep lebih dulu, maka bakalan ngedapetin kekuatannya. Mereka semua pun langsung berebut buat nangkepin kucing itu. Tapi ternyata kucing itu gerakannya tuh cepet banget dan susah ditangkap. Hingga akhirnya Sinbad pun nyaranin mereka buat kerjasama aja. Sinbad juga ngomong kalau dia gak bakalan nangkep kucing itu buat dirinya sendiri. Mereka semua pun langsung setuju.
Tapi waktu mereka berhasil mojokin kucing itu, ternyata Sinbad ngebohongin mereka semua dan nangkep kucing tersebut. Mereka semua langsung marah-marah dong sama Sinbad dan nuduh dia sebagai pengkhianat. Namun Sinbad ngeles kalau dia tuh butuh kekuatan jin ini buat merubah dunia menjadi lebih baik. Bahkan Sinbad juga bakal nerima mereka jadi bawahannya kalau mereka mau. Dan mereka pun kayaknya udah mulai terpengaruh sama omongannya Sinbad. Ya mau gimana lagi, Sinbad ini emang ditakdirkan buat jadi raja dari 7 samudera besar. Tapi tiba-tiba ada yang aneh sama 3 orang asasin tadi. Kayaknya itu adalah efek dari pil yang dikasih Falan. Dan secara tiba-tiba aja jiwa mereka digunakan untuk penyaman iblis yang gede banget. Drakon mencoba untuk membunuh mereka. Tapi Sinbad langsung melarang Drakon. Sinbad masih pengen berusaha untuk nyelamatin 3 orang tadi. Iblis itu pun langsung menyerang Sinbad sampai dia terluka. Terus jin kucing tadi pun ngomong kalau mereka tuh bisa nyelamatin 3 orang tadi asalkan bisa ngehancurin jantung iblis tersebut. Sinbad pun langsung nyoba nyerang iblis itu pakai kekuatan jin yang ada di pedangnya. Tapi Falan bisa ngerebut pedang Sinbad itu. Dan di tengah-tengah pertarungan, Hina tiba-tiba mengakui kekuatan Sinbad dan mengakuinya sebagai calon raja yang ditakdirkan. Hina dan Sinbad pun langsung bekerja sama buat ngelawan iblis itu. Sinbad langsung maju duluan buat jadi umpan iblis itu. Dan Hina yang bakalan ngeluarin serangan pamungkas. Tapi Sinbad malah ketangkep duluan sama iblis tersebut. Untungnya Drakon berhasil nyelamatin Sinbad dengan menusuk iblis itu tepat di wajahnya. Dan akhirnya Hina pun berhasil ngelemparin tombaknya ke arah jantung iblis itu dan menghancurkannya. Falan yang kaget sama kerja sama mereka pun langsung diserang sama Sinbad. Dan ia pun berhasil ngerebut kembali pedangnya. Terus mereka pun melihat si ketua asasin yang lagi diserap kehidupannya sama iblis yang lagi sekarat tadi. Sinbad pun langsung berusaha buat menolong asasin tersebut. Dan di saat itu Sinbad melihat kilasan masa lalu dari si asasin. Ternyata waktu kecil dia tuh dipaksa untuk ngebunuh orang tuanya sendiri sama organisasi asasin. Sinbad pun langsung yakinin dia kalau nggak akan ada lagi orang yang memaksanya melakukan hal yang nggak diinginkannya. Sinbad langsung ngegunain kekuatannya itu buat ngehancurin iblis tadi. Dan asasin tersebut pun terselamatkan. Semua orang yang ada di sana langsung kaget sama kekuatan Sinbad itu dan langsung berlutut di depannya. Kayaknya mereka sadar kalau Sinbad ini adalah calon raja yang sejati. Setelah itu, Sinbad pun langsung bikin perjanjian sama jin kucing tadi dan mendapatkan kekuatannya. Lalu di saat yang bersamaan, dan jin tadi pun hilang dan mereka pun kembali ke desa sambil dipenuhi harta karun. Kemudian Drakon pun pamitan untuk balik ke kerajaannya karena dia harus nyelamatin seseorang yang penting baginya. Dan tanpa disadari, Drakon mendapatkan sebagian kekuatan dari jin milik Sinbad. Kayaknya hal ini terjadi gara-gara Drakon udah mengakui Sinbad sebagai rajanya. Sedangkan Hina mutusin buat ikut Sinbad berpetualang. Tapi sebelum pergi, Sinbad dan Hina bertemu dengan pendiri desa buat minta izin. Namun gak cuma izin aja yang didapat, Hina malah dinikahin sama anak pendiri desa itu. Dan di saat yang sama, Sinbad juga menjalin hubungan diplomatik dengan desanya Hina. Ini juga yang menjadi awal terbentuknya perusahaan dagang milik Sinbad. Gak lama kemudian, petualangan Sinbad pun kembali dimulai. Dengan teman-teman barunya itu, Sinbad berencana untuk mendatangi negara-negara besar dan menjalin hubungan perdagangan dengan mereka. Rurumu istrinya Hina itu pun langsung nyuruh Sinbad dan Jafar si asasin buat belajar. Rurumu ngomong kalau pendidikan itu sangatlah penting. Apalagi kalau mereka mau ngejalin hubungan dagang sama negara lain. Beberapa waktu kemudian, mereka pun sampai ke kerajaan bernama Rim yang terkenal dengan kekuatan militer dan ekonominya. Sinbad dan teman-temannya pun langsung jualan bahan makanan di sana. Tapi mereka langsung dilarang sama pasukan militer karena belum punya izin untuk berdagang di tempat itu. Terus ada pria misterius yang meminta Sinbad untuk ngejual semua bahan makanan itu ke dia. Nah, daripada nggak laku dan keburu diusir, Sinbad pun langsung setuju. Tapi ternyata belakangan mereka ngeliat kalau pria tadi tuh ngejual lagi bahan makanan dari Sinbad itu dengan harga 10 kali lipat. Sinbad pun agak kesel, tapi dia nggak menyerah. Sinbad langsung nyuruh teman-temannya buat ngumpulin bahan makanan lagi buat dijual. Sedangkan Sinbad pergi buat ketemu sama pria tadi dan ngajak dia buat makan. Di kesempatan itu, Sinbad pun minta diajarin soal bisnis. Sinbad ngomong kalau dia butuh kekayaan dan pengaruh yang kuat untuk bisa merubah dunia. Sinbad pun lalu nunjukin kalau dia tuh memiliki kekuatan dari dungeon. Dan begitu ngeliat hal tersebut, pria tadi pun setuju untuk ngebantu Sinbad. Tapi dia ngasih syarat, Sinbad harus bisa ngedapetin 1000 koin emas dalam waktu 1 bulan. Dan Sinbad pun langsung setuju. 1 bulan pun berlalu, pria itu ngeliat ada kerumunan di sekitar pelabuhan. Kayaknya orang-orang itu lagi berkumpul buat ngedengerin seseorang bercerita. Dan ternyata itu adalah Sinbad. Dia berhasil menarik perhatian warga untuk mendengarkan kisah-kisah petualangannya yang keren-keren.
Dan karena Sinbad juga nunjukin kekuatan dari jinnya, orang-orang itu pun percaya sama cerita-ceritanya Sinbad. Pria tadi pun cukup kagum sama ide Sinbad untuk nyari uang itu. Tapi walaupun gitu, ternyata uang yang didapat Sinbad belum cukup dan gak nyampe 1000 koin emas. Namun, pria itu langsung ngasih Sinbad sekantung emas yang berjumlah 1000 koin. Dan dia pun ngaku kalau dirinya adalah raja ke-22 dari kerajaan Balbat yang bernama Rashid Salijah. Gara-gara ngedenger cerita-cerita dari Sinbad tadi, kayaknya si Rashid ini udah percaya banget kalau Sinbad bisa ngerubah dunia. Gak lama setelah itu, Sinbad juga ngedapetin izin berdagangnya. Dia udah gak sabar banget buat ngebikin toko pertamanya. Namun Rashid ngomong kalau Sinbad bagusan jadi tukang cerita aja sambil ngumpulin duit buat ngebangun bisnis yang gede. Bahkan Rashid juga nyuruh Sinbad buat bikin pertunjukan di gedung teater biar makin banyak orang yang datang. Ngedengar hal itu Sinbad pun langsung semangat dan pergi buat nyiapin semuanya. Sampai akhirnya pertunjukan teater Sinbad pun dimulai. Dia langsung flexing kekuatannya dan ngeluarin salju pakai sihir dari jinnya. Para penonton dan Raja Rashid yang ada di sana pun langsung tercengang. Dan setelah hari itu, pertunjukan Sinbad ini makin melambung popularitasnya. Bahkan orang-orang dari negara jauh pun sampai bela-belain datang buat nonton Sinbad. Terus waktu teman-teman Sinbad kembali dari perjalanan mereka nyari bahan makanan buat dijual, mereka kaget banget waktu ngeliat Sinbad yang lagi perform di Colosseum yang gede banget. Tapi Jafar tiba-tiba sadar kalau anak dari Hina dan Rurumu yang bernama Kikiriku itu ngilang. Jafar pun langsung pergi mencarinya dan nemuin Kikiriku yang lagi ditangkap sama monster yang ada di dalam kandang Colosseum. Saat itu juga Jafar nyoba buat nyelamatin Kikiriku tapi gagal. Sampai ketika Kikiriku mau dimakan sama monster itu, Jafar baru berhasil ngaktifin kekuatan tersembunyinya dan berhasil nyelamatin Kikiriku. Habis itu, Sinbad pun ngebikin mereka semua terkejut dengan toko baru yang dimilikinya. Ini adalah langkah pertama Sinbad dalam ngebangun kerajaan bisnis raksasa yang bakal membantunya ngewujudin cita-citanya untuk membuat negara baru. Kemudian, Sinbad ngajakin Jafar dan Hina buat ngejalin hubungan dagang sama kerajaan Assassin. Tapi begitu sampai di sana, ternyata kerajaan itu sangat gak ramah sama pendatang baru dan orang asing. Mereka menganggap dirinya lebih tinggi dan superior dari orang lain. Tapi Sinbad gak nyerah gitu aja. Setelah beberapa kali ngebujuk petugas di sana, Sinbad lalu diminta untuk menemui kesatria assassin karena cuma mereka aja yang bisa ngebuat keputusan. Sinbad pun segera pergi untuk menemui Darius Leoxes, pemimpin tertinggi di sana. Tapi Sinbadnya malah dikacangin. Dan waktu pergi ke kedai, Sinbad nggak sengaja ketemu sama pemuda bernama Mistras yang ternyata adalah anak dari Darius. Mistras yang pernah dengar soal Sinbad itu pun langsung minta didongengin tentang petualangannya. Sinbad pun langsung nurutin permintaan Mistras tersebut dan bahkan nunjukin kekuatan jin miliknya. Si Mistrasnya kelihatan seneng banget. Dia pun lalu cerita kalau sebenarnya dia tuh pengen banget bisa berpetualang ke dunia luar. Tapi Darius ayahnya tuh pengen dia menjadi kesatria dan mengabdikan hidupnya ke kerajaan assassin selamanya. Bahkan Darius sampai mukulin Mistras yang mencoba untuk ngebantah. Dan akhirnya Mistras pun mutusin buat nantang Darius berduel. Karena itu adalah satu-satunya cara buat keluar dari organisasi assassin. Dan saat dalam perjalanan menuju duel itu, Sinbad lagi-lagi ketemu sama Yunan. Yunan di sana untuk ngasih tahu Sinbad supaya hati-hati. Karena Darius itu juga seorang penakluk dungeon yang sama seperti Sinbad. Terus duel antara Mistras melawan Darius pun dimulai. Mistras langsung menyerang ayahnya itu dengan membabi buta. Tapi ada tameng pelindung yang selalu menahan serangan Mistras. Sampai akhirnya Mistras pun kalah. Dan waktu Darius mau ngebunuhnya, tiba-tiba Sinbad maju dan ngeluarin kekuatan petirnya. Sinbad pun langsung menantang Darius untuk berduel dan pertarungan mereka pun dimulai. Awalnya Sinbad nyerang Darius pakai serangan fisik biasa. Dan Darius dengan gampangnya mampu menahan serangan Sinbad itu. Dan saat Sinbad ngegunain sihirnya, Darius langsung menangkisnya pakai tameng pelindungnya. Karena ngerasa gak ada jalan lain, Sinbad pun mutusin buat ngegunain ultinya. Dia menggabungkan tubuhnya dengan jin. Wujud Sinbad berubah menjadi pedes banget. Darius pun langsung kaget bukan main. Dia nggak nyangka kalau kekuatan dari dungeon bisa digunakan sampai kayak gitu. Lalu Sinbad pun ngebawa Darius keluar dan ngasih lihat kemampuannya yang luar biasa. Sinbad yang lagi dalam mode jin itu bisa ngehancurin beberapa gunung dalam sekali serang. Darius kelihatan ketakutan melihat kekuatan Sinbad itu. Apalagi Sinbad juga ngomong kalau dia bisa aja ngehancurin kerajaan assassin dalam hitungan detik. Tapi Sinbad bilang kalau dia nggak mau ada peperangan dan pengen hubungan yang damai aja dengan mereka. Akhirnya Darius pun mengakui kekuatan Sinbad dan setuju untuk bekerja sama dengannya. Sedangkan Mistras langsung memberanikan dirinya untuk ngomong ke ayahnya kalau dia akan ikut berpetualang bersama Sinbad dan jadi bawahannya. Darius pun ngizinin anaknya itu untuk pergi. Dia pengen Mistras untuk mengikuti jalan takdirnya sendiri.
Darius nggak pengen Mistras menjadi seperti dirinya yang membuang keinginan untuk menjelajahi dunia demi menjadi pelayan kerajaan seumur hidup. Mendengar hal itu, Mistras pun langsung menangis dan berterima kasih kepada ayahnya karena udah melatihnya menjadi seorang pria. Kemudian Jafar ngasih tahu mereka tujuan selanjutnya, yaitu kerajaan Artemira yang dipimpin oleh ratu perang yang terkenal. Beberapa hari kemudian, Sinbad dan teman-temannya pun nyampe di wilayah Artemira. Ternyata daerah itu dipenuhi oleh jalan-jalan yang berbahaya dan melelahkan. Bahkan, si Hina sampai kehabisan napas gara-gara kecapean. Sampai akhirnya, mereka pun nyampe di ibu kota Artemira dan langsung ke tempat kediaman ratu. Tapi ternyata ratu yang bernama Miradianus itu adalah orang yang galak dan gak mau berdiplomasi dengan laki-laki. Bahkan dia nganggap kalau laki-laki itu jauh lebih rendah daripada perempuan. Lalu, dengan bedanya Sinbad pun nyoba ngerayu Ratu Mira dengan ketampanannya. Tapi mereka malah langsung ditangkap dan dibuang ke lembah kematian. Cuma si Hina aja yang lolos dari hukuman. Karena kayaknya si Ratu Mira ini tertarik sama fisiknya Hina. Sedangkan yang lainnya malah kejebak di dasar lembah. Mereka pun harus bertahan hidup dan makan ular dan serangga-serangga lainnya. Bahkan mereka tuh sampai harus ngebikin rumah-rumahan dan tinggal di sana. Dan lama-lama Sinbad dan Jafar ini malah keasikan tinggal di tempat itu. Sampai-sampai si Mistras pun marah-marah dan coba ngingetin mereka tentang tujuan sebenarnya mereka datang ke sini. Tapi kedua orang tulul itu tetap nggak peduli. Hingga akhirnya mereka pun nemuin cara untuk kembali ke atas dan manfaatin burung raksasa. Tanpa basa-basi, Sinbad langsung menyelinap ke kamar Ratu Mira. Hal itu ngebikin Mira marah besar dan langsung berubah ke mode jinnya. Sinbad juga berubah ke mode jin buat ngelawan Mira. Pertarungan pun berjalan dengan dahsyat. Bahkan Sinbad sampai harus bertransformasi ke mode jin keduanya. Tapi Ratu Mira kelihatannya masih di atas angin. Mistras yang melihat dari kejauhan pun merasa khawatir sama Sinbad. Tapi Jafar ngomong kalau mereka tuh harus percaya dengan kemampuan Sinbad. Dan benar aja, saat beradu ulti, Sinbad akhirnya berhasil ngebekuin Ratu Mira dan memenangkan pertarungan itu. Lalu beberapa hari kemudian, Sinbad pun kembali menemui Ratu Mira. Dan ternyata Ratu Mira tuh lagi dipijit gara-gara kemarin kecapean bertarung sama Sinbad. Dan Ratu Mira akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan dagang milik Sinbad. Karena dia takut kalau Sinbad bakalan jadi musuhnya. Alhasil mereka pun bisa pulang dengan senang. Tapi ternyata si Mistras ini tuh gak mau pulang sebelum bersenang-senang dulu dengan para gadis cantik yang ada di Artemira. Hehehe, ya udah deh. Sinbad pun langsung ngajakin mereka ke tempat enak-enak di kota itu. Tapi bukannya cewek yang didapat. Mereka malah disuguhi bapak-bapak yang langsung bikin mereka trauma. Nah, yang bikin keselnya lagi, ternyata si Hina ini malah yang dapat enak-enaknya. Mereka ketemu Hina yang tubuhnya udah dipenuhi bekas cupang. Kelihatannya sih cewek-cewek di sana tuh emang pada senang sama tubuh Hina yang keker berotot gitu. Tapi kayaknya si Hina sendiri juga kena mental gara-gara hal itu. Kemudian mereka pun berpamitan ke Ratu Mira dan kembali ke perusahaan mereka. Setelah sampai, Sinbad pun nyeritain semua pengalamannya itu kepada para bawahannya. Dari bocah yatim yang sangat miskin, bisa menjadi pedagang dan pemimpin yang sukses. Sinbad pun memutuskan untuk menyiapkan revolusi dan ngebuat dunia yang mereka tinggali itu menjadi dunia yang lebih baik bagi semuanya. Nah, inilah akhir dari anime Magi Sinbad no Boken. Moga-moga bisa menghibur kalian ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ya, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.